Nice to meet you in our English class. Today we are going to learn about how to give direction. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menunjukkan arah. Jika kalian diminta untuk menunjukkan arah menuju suatu tempat, kalian harus tahu beberapa tanda lalu lintas atau beberapa kosakata yang sering digunakan untuk menunjukkan arah. Berikut Miss Teta jelaskan beberapa kosakata yang selalu atau sering digunakan untuk menunjukkan arah. Kalian bisa menyiapkan buku tulis kalian dan juga pensil untuk mencatat dan menggambar petunjuk arah yang biasa kita gunakan. Let's start from the first sign. The first is this picture. Can you guess? Yeah, go straight on atau jalan lurus. Yang kedua, turn left, belok kiri. The third one is turn right. Jika kalian menemukan petunjuk arah seperti ini, kalian bisa menyebutnya dengan pertigaan. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan T-junction, pertigaan. T-junction. Kemudian, jika kalian menemukan tanda seperti ini, perempatan, kalian menyebutnya dengan crossroad. Crossroad, perempatan. Lalu, yang berikutnya adalah gambar seperti ini. Can you guess what is this? This is roundabout, bundaran. Nah, kalian bisa menemukannya di Salatiga. Contohnya adalah Bundaran Taman Sari. Next, we have this one. Can you guess what is this? Tempat untuk menyeberang jalan, yaitu crosswalk, atau sering kalian sebut dengan zebra cross. Nah, ini disebut dengan crosswalk, tempat penyeberangan jalan. Next, if I give you this picture, ada arah yang lurus dan ada tanda panahnya. Nah, ini artinya take the second road on the left. Artinya belok kiri di jalan yang kedua. Jalan yang pertama kalian lewati, kemudian kalian menuju jalan yang kedua, baru belok ke kiri. Gambar berikutnya adalah take the second road on the right. Ambil jalan kedua di sebelah kanan. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya tadi, bahwa kalian harus berjalan melewati jalan pertama, kemudian baru belok ke kanan di jalan yang kedua. Okay, next, if I have this picture, jika kita mau berjalan lewat atas jembatan, bagaimana kita mengucapkannya? So, you can use go over the bridge. Lewat di atas jembatan. Go over the bridge. Nah, jika kalian sedang naik kapal dan kapal kalian melewati bawah jembatan, apa yang kita pakai? So, you can use this sentence. Go under the bridge.
Berikutnya, if you find a hill, jika kalian menemukan sebuah bukit dan kalian harus melewatinya, bagaimana cara menunjukkan arah atau perintahnya? Jika kalian mau menaiki bukit, walk up the hill. Jika kalian mau menuruni bukit, walk down the hill. Nah, itulah beberapa kosakata yang sering kita pakai untuk menunjukkan arah. So we use these signs to give direction to other people. To make you more understand, look at this map. We will try to practice how to give direction. There is a boy who is asking to a man, how do I get to the museum? Bagaimana caraku bisa sampai ke museum? Kemudian bapaknya berkata, go straight on. Artinya jalan lurus ke depan. Jalan lurus. Kemudian bagaimana? Turn left. Belok kiri. Then turn right. Lalu belok kanan. Nah, bisakah kalian menemukan di mana museumnya? So, the museum is across from the school. Jadi museumnya berada di seberang sekolah. Nah, begitulah salah satu contoh bagaimana cara kita untuk menunjukkan arah kepada seseorang. Harus dengan jelas belok kemana dan di mana lokasi tempat yang dituju. Let's see another example. The boy asked, how do I get to the police station? Bagaimana caraku bisa sampai ke kantor polisi? Can you find the police station? Bisakah kalian menemukan kantor polisi di peta ini? Ya, ada di pojok atas ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalimat untuk menunjukkan arahnya. Lihat beberapa langkah berikut ini. Yang pertama adalah go 2 blocks. Artinya, kamu harus melewati 2 blok dulu, jalan lurus melewati 2 blok. Yang kedua, turn right. Kamu harus belok kanan. Lihat anak panah di dalam denah ini. Yang ketiga, go 1 block. Setelah belok kanan, kamu harus berjalan 1 blok ke depan. And after that, you will find the police station is on the left. Jadi, kalian harus mengumamakan diri kalian sedang berjalan di dalam denah tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri. Nah, tadi setelah kamu berjalan 1 blok, police station atau kantor polisi berada di sebelah kiri, ya, bukan di atas atau di sebelah kanan. So, the police station is on the left. Let's see the third example. The boy asks, how do I get to the hospital? Bagaimana caraku bisa sampai ke rumah sakit? Can you find where is the hospital? Di manakah letak rumah sakitnya? Ya, dekat sekali. Kalian bisa menemukannya. Sekarang, bagaimana langkahnya bisa sampai ke rumah sakit? Yang pertama, kalian bisa memakai kata go to the corner. Pergi atau jalan sampai ke pojok blok tersebut. Corner itu di ujung atau di pojok. Sampai di pojok, lalu bagaimana? Turn right, belok kanan. Lalu, apakah hanya belok kanan dan sampai? No, you have to go straight on, jalan lurus terus, and you will find the hospital is at the corner
of Park Avenue and Oak Street. Jadi, hospital atau rumah sakitnya berada di ujung jalan atau di pojok jalan antara Park Avenue dan Oak Street. Nah, kalian bisa melihat gambarnya. Those are the examples how we can give direction to other people. So you have to give the direction clearly. Kalian harus menunjukkan arahnya dengan jelas. Di mana jalannya, di sebelah mana, berseberangan dengan apa, atau di samping gedung apa. Sehingga orang yang bertanya kepada kalian bisa menemukan tempat tujuan mereka. Now, it's time to practice. To check your understanding, please look at this map. Untuk mengerjakan tugas berikut ini, kalian harus melihat denah atau map atau peta yang sama seperti yang tadi kita jadikan contoh. Soal yang pertama, how do I get to the stadium? Bagaimana caraku bisa sampai ke stadion? Kalian bisa menemukan stadion di sebelah mana? Nah, dari anak kecil ini berdiri, kalian harus menunjukkan arah menuju stadion menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian bisa melihat contohnya lagi ya, supaya lebih mengerti. Tulis langkah-langkahnya, satu dan seterusnya. Seperti contoh tadi. Number 1, how do I get to the stadium? Number 2, how do I get to the garage? Bagaimana caraku bisa sampai ke bengkel atau garasi mobil? Tulis jawaban kalian di kolom komentar pribadi pada Google Classroom kita. Nah, kalian bisa melihat peta yang lebih jelas seperti ini. Those are some vocabularies and ways how we give direction to other people. So, if you have any question, you can post your question on our Google Classroom private comment space. Don't forget to do the tasks. I will see you in the next class.